Kalau untuk para importir mungkin ada sedikit, apa ya, guncangan, pertambahan harga, biaya kurs ya, karena importnya kan sekarang jadi rupiahnya nambah ya. Mhm. Tentu ini akan, memukul, volume jual, karena daya beli juga semakin tertekan, karena kalau mahal kan orang sekarang kan lebih, membutuhkan barang yang murah, yang bagus ya kan. Nah ini tentu untuk importir yang terkena ini. Mhm. Tapi secara keseluruhan sebenarnya masih tetap, aman dengan level-level saat ini? Atau memang sebenarnya dari awal juga sudah di, spare begitu ya, spread yang cukup aman untuk melakukan ekspor impor di kondisi nilai kurs yang cukup berfluktuasi ini, Pak Benny? Ya kita square aja mungkin 1 tahun ya, 1 tahun kan, 15.000 kan baru hari kemarin kalau nggak salah ya, 15.000 sekian. Pernah juga 15.000 beberapa hari yang dulu pernah, tapi terus turun lagi. Tapi rata-rata kan 14.500 sampai 14.800. Nah kalau sekarang 15.000, jadi kalau kita hitung Januari sampai Desember, barangkali average-nya 14.800. Jadi Mmm, mhm ngitungnya mhm. kita tahunan. Oke, kalau untuk Jadi jangka ke depan, ada tidak antisipasi lanjutan? Kalau seandainya memang fluktuasi kalau sekarang kan, dihitung rata-rata ternyata masih 14.600 nih, Pak, walaupun sekarang posisinya sempat menyentuh 15.000 atau di bawahnya sedikit begitu ya. Nah, untuk ke depan kan dengan kondisi yang masih akan banyak terjadi begitu ya dan fluktuasi masih akan banyak terjadi, sudah mulai nggak para pengusaha mengantisipasi jika nanti levelnya tetap stagnan di level-level 15.000 seperti saat ini, Pak Benny? ya kita harus hitung ulang, kita malah banyak teman-teman yang menghitung sekarang, kita hitung aja seolah-olah 16.000 lah gitu ya, sehingga tetap ada spare gitu loh, kalau memang terjadi betul, kita sudah bisa nguber gitu loh. Nah tapi ya itu tadi, jadi volume barangnya yang mengecil, karena harganya kan jadi lebih mahal ya, kalau dari 14.600 ke 15.500 saja kan udah hampir Rp1.000 itu ya. Itu mungkin ada kenaikan harga, belum ditambah lagi kenaikan, logistik sekarang kan juga naik semuanya, Mhm mhm. rata-rata naik 11%, 12%. Nah ini juga mengakibatkan harga barang naik. Nah Mhm. kalau harga barang naik ya daya belinya turun, Mbak. Mhm, betul betul. Ini yang harus dihadapi ya Pak, ada kenaikan logistik, kemudian ditambah lagi dengan beban kurs ini. Berapa persen sih Pak kenaikannya karena adanya beban kurs ini dan total penurunan, dari pengecilan volume tadi yang Anda katakan, berapa persen dari level biasanya yang dilakukan oleh teman-teman, di, Ya asosiasi? mungkin kita bisa ambil angka yang moderat ya, kita akan turunkan sampai, 5% lah, kita akan turun. Karena kalau kita bikin juga, nggak bisa jual gitu. Mhm. Kalau kenaikannya sendiri Pak, karena memang adanya beban, kurs tambahan itu plus juga dengan, beban logistik lagi ini sudah berapa besar, beban biaya yang ditanggung begitu oleh teman-teman di asosiasi Pak? Kalau dari logistik, dari cost structure semua average 3 sampai 4% ya kan, dari seluruhnya ya, komponen logistiknya aja ya. Nah, tapi kalau ditambah dengan kurs ya mungkin kita akan ada tambahan biaya 5% lah Mmm, ya. berarti ini 5% tentu tentu ini akan mengurangi, profit kita. mhm Nah, mhm tinggal mhm seberapa jauh profit kita mau dikecilin. mhm. Kalau profit kita kecil kan juga, itu juga tidak bisa mendorong pertumbuhan, ekonomi seperti yang diharapkan pemerintah ya. Iya iya iya. Ini tekanan profitnya berarti sudah berapa besar nih Pak, yang menggerus profit margin dari, para pengusaha nih Pak, sejauh ini? Atau memang masih belum terlihat karena level-level 15.000-nya baru baru saja begitu ya, jadi masih dihitungnya dengan kurs rata 14.600-an begitu. Nanti kalau seandainya kelamaan berlanjut pasti akan cukup besar sekali nih Pak yang ditanggung oleh teman-teman pengusaha. Ya cukup cukup besar kan, di dalam negeri sendiri kan ada kebijakan satu, eee, bahan bakar naik ya kan, lalu kedua PPN juga naik dari 10, 11 menjadi 11%. Nah ini kan juga akan mengakibatkan harga barang jadi naik, ditambah lagi kurs sekarang. Mhm. Nah khususnya untuk barang-barang yang impor tentu, yang agak lumayan sekarang dengan pemerintah punya instrumen namanya local currency settlement. Jadi kalau kita barang impor dari Cina, kita bayarnya udah nggak pakai US lagi, kita bayarnya pakai rupiah. Eksportirnya dibayar pakai renminbi, itu agak agak meringankan lah. Tapi kalau kita average tentu pasti kenaikannya sih nggak lebih dari 10%, nggak, Mhm. tapi saya ambil rata-rata
5% harus naik. Oke, 5% harus naik. Nah, sejauh ini, kerjasama dengan teman-teman mitra atau mitra, dagang yang sejauh ini, berjalan seperti apa nih, Pak? Ada kesepakatan lain begitu, mungkin karena fluktuasi, dolar begitu, up and down begitu, sehingga mungkin memilih, currency yang lain begitu ya, mungkin swap currency begitu dipilih untuk, mengatasi kondisi ini atau seperti apa nih, Pak Benny? Kita udah punya fasilitas kan, Indonesia, local currency settlement tuh dengan Jepang, dengan Cina, dengan Thailand, dengan, Malaysia. Jadi kalau kita mengimpor barang dari 4 negara itu, kita tidak butuh harus pakai dolar, bisa menggunakan mata uang rupiah. Mhm, baik. Kita coba lihat ya Pak, 2023 ini banyak sekali yang memprediksikan kondisi, resesi, masih, belum terlihat nih akan seperti apa dengan beberapa macam tension geopolitik lah dan kemudian tekanan terkait mengenai kondisi inflasi dan lain-lain. Anda sendiri, mungkin mencoba menghitung begitu ya, kira-kira akan seperti apa nih worst scenario untuk rupiah, akan kemana begitu ya dari perhitungan, mungkin teman-teman dan, apa prediksi begitu yang mungkin bisa diantisipasi ke depan Pak Benny? Kalau resesi sebetulnya seluruh dunia resesi ya sekarang ini ya, tentu kita juga, sudah masuk ke resesi sebetulnya ya. Kita ini sebenarnya udah masuk pintu resesi, tapi kan, eee, ketahanan kita lebih lebih kelihatannya lebih tahan dibandingkan lebih tahan dibanding negara yang lain ya, Mhm, bandingkan Turki, jauh kita inflasi Turki 78%, kita inflasi kan 4 koma sekian. Tapi kan, dulu kan BI, mematok inflasinya 4%. Jadi inflasi kita bakal ngelewati, targetnya BI. Nah ini tentu moneternya jalan, yaitu mhm, naikin interest kan. BI udah 2 kali naikin interest nih iya, dalam bulan ini. Nah itu impact impact nanti ke perbankan, artinya interest, modal kerja atau modal investasi dari perbankan pasti naik. Cuma itu kan, kira-kira paling cepat 1 kuartal atau 2 kuartal lah baru ada perubahan. Nah ini juga, saya anggap ini sudah resesi sebetulnya. mmm, mhm. Artinya kalau kita biasa jual, ambil position long lah ya paling-paling, ke depan 6 bulan udah dipenuhi ordernya. Sekarang paling jauh 3 bulan, ya kan. Oke, Berarti kan, kepastian yang beli itu makin makin pendek.